Halo, perkenalkan nama aku Nadila Atin Miftah dari kelas TI 4212. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik saya mengenai critical to quality analysis pada lampu belajar. Untuk kenyamanan mata saat belajar, disarankan menggunakan lampu belajar. Keuntungan menggunakan lampu tersebut adalah tidak membuat mata silau. Desain lampu belajar selalu mengalami perkembangan, baik dari segi bentuk maupun fungsinya. Seiring dengan perkembangannya, seringkali desain lampu belajar saat ini kurang memperhatikan nilai gunanya. Spesifikasi lampu belajar dibagi berdasarkan jenis lampu, sumber daya, dan tipe pemasangannya. Dalam melakukan analisis CTQ dan CTP, kita harus melakukan 4 hal secara berurutan. Yang pertama, voice of customer. Yang kedua, event driver. Yang ketiga, critical of quality. Dan yang terakhir adalah critical of process. Langkah pertama yang kita lakukan adalah voice of customer atau VOC. Voice of customer ini kita dapatkan dari hasil survei berupa kebutuhan atau keinginan oleh responden terhadap suatu produk atau jasa. Data pendukung yang dibutuhkan adalah nama, jenis kelamin, umur, dan pekerjaan. Karena produk kita yang diuji adalah lampu belajar, maka data tambahannya adalah lama penggunaan lampu belajar. Setelah kita mendapatkan data rekapitulasi VOC dari responden, selanjutnya adalah kita mengkategorikan VOC tersebut dalam dimensi kualitas. Dimensi kualitas memiliki 8 atribut, yang terdiri dari performance, feature, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetic, dan yang terakhir, perceived quality. Sebagai contoh yaitu ada tudung agar pembiasan cahaya fokus pada titik tertentu. Nah, ini termasuk dimensi feature. Kenapa? Karena responden menginginkan fitur tambahan pada lampu belajar. Lalu contoh selanjutnya adalah tingkat keberhasilan produk saat digunakan dari waktu ke waktu. Nah, ini termasuk dalam dimensi reliability. Kenapa? Karena responden menginginkan kehandalan dari lampu belajar yang dimilikinya. Setelah kita mengkategorikan voice of customer dalam dimensi kualitas, selanjutnya kita bisa melakukan analisis CTQ dan CTP. Nah, CTQ itu mengendalikan output sehingga tidak meloloskan output yang tidak sesuai ke tahap berikutnya. Lalu CTP mengendalikan penyebab sehingga tidak terjadi output yang tidak diinginkan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu CTP dan CTQ tree yang telah dibuat. Disebutkan bahwa keinginan konsumen adalah ukuran lampu yang pas dan ringan. Nah, hal ini kita masukkan dalam kolom voice of customer. Lalu selanjutnya, faktor yang digunakan konsumen untuk mengevaluasi keinginannya adalah product quality, customer statement, dan customer consideration. Nah, 3 hal ini dimasukkan dalam kolom event driver. Pada event driver product quality, CTQ-nya adalah spesifikasi dan standar produk. Lalu, CTP-nya adalah jenis material yang digunakan, ukuran produk, dan berat produk. Lalu untuk event driver customer statement, CTQ-nya adalah mudah dibawa. Lalu CTP-nya adalah model produk yang simple, ukuran produk yang tidak memakan banyak ruang, lalu berat produk. Dan event driver yang terakhir adalah customer consideration. CTQ-nya adalah nilai guna, dan CTP-nya adalah tingkat kepuasan konsumen dan praktis.
Lalu, manakah CTP dan CTQ yang dikendalikan? Fungsi utama lampu belajar yaitu memberi penerangan saat melakukan kegiatan belajar. Responden menginginkan lampu belajar dengan penyinaran yang baik serta tingkat terang cahaya yang dapat diatur. Namun, kenyamanan seseorang dalam menggunakan lampu belajar juga ditentukan oleh berbagai jenis warna dan model yang tersedia. Mengapa hal itu dipilih? Karena menurut hasil survei yang telah dilakukan, kedua poin tersebut adalah hal yang paling banyak diinginkan oleh responden. Kebutuhan akan fungsi dan kenyamanan merupakan salah satu kunci kepuasan pelanggan terhadap produk yang dipilih.